Assalamualaikum teman-teman. Saya sekarang baru mengunjungi eh ini kandangnya Pak Saiful. Kandangnya Pak Saiful. Kandangnya Pak Saiful. Jadi istilahnya ini kita bukan review harga. Kalau review harga bisa di YouTube sebelah, banyak yang review. Saya kebetulan concern di perawatan sama bertani. Makanya saya keliling-keliling ke nursery yang istilahnya juga bertani. Jadi kita bisa nggak cuma beli-beli terus, tapi bisa memperbanyak, bisa lebih pintar untuk beraglonema gitu teman-teman. Ya Pak Saiful, ini monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa Pak Saiful juga koleksinya banyak dan banyak rare itemnya. Kalau mau lebih lanjut ngintip koleksinya Pak Saiful ada di YouTube-nya Bang Sam. Pasti udah kenal semua deh sama Bang Samsudin ya kan, masih hangat. Monggo. Kalau saya kepingin tanya Pak Saiful, kalau propagasi itu lebih ke potong pucuk, apa cacah bonggol, apa seperti apa Pak? Kalau saya propagasi memang lebih seneng potong pucuk tanpa akar dengan berharap meninggalkan 2 daun pancing di bawah. Oke, jadi seumpamanya nih Pak, ini ya, ini kita potong pucuk di sini. Oke. Jadi nanti bawahnya tertinggal 2 atau 3 daun pancing. Oh, jadi teman-teman ini contoh ya, ini dipotong di sini Pak sama Pak Saiful. Atasnya masih bawa akar, bawah juga atasnya bawa tanpa akar, tapi bawa daun ya Pak ya. Minimal berapa Pak kalau yang atas itu? Saya sih kalau ada minimalnya nggak? Tidak ada minimalnya. Target saya yang penting bawahnya itu bawa daun pancing. Oh, bener nggak sih Pak? Semakin banyak daun pancing yang ada, itu nanti semakin banyak si tunasnya yang muncul gitu. Kalau bicara banyak atau tidak, sebenarnya gini, setiap mata ruas di aglonema itu pasti punya bakal tumbuh atau bahan tunas. Oke. Jadi ya semuanya tergantung yang di atas ya teman-teman ya. Kita mau ada daun pancing 2, 3, nanti yang muncul berapa kan biasanya semau dia juga ya Pak ya. Kalau kalau potong pucuk tanpa akar Pak, itu saya pakai pasir malang sama floral foam. Kalau Pak Saiful pakai apa? Kalau saya sendiri memang kita punya produk sendiri. Itu kita buat sendiri, bahannya itu kokopit yang sudah disterilisasi dan fermentasi secara sempurna. Baru kita campur dengan kokomis. Ini ada sampelnya. Tuh. Jadi Pak Saiful juga jualan. Ini saya buka ya Pak, mohon maaf. Silahkan. Teksturnya biar tahu teman-teman tuh. Teksturnya seperti ini teman-teman. Ini kokopit sama pumis ya? Iya, pumis. Pumis tuh kayak apa ya? Ada sih mungkin ya di toko. Kalau nggak mau ribet, ya langsung aja beli ke Pak Saiful. Udah tinggal pakai ya Pak ya. Nah kalau ada contohnya nggak Pak yang hasilnya? Hasilnya ini ada. Hasilnya ini kalau Pak Saiful setelah potong diapain? Selain ini apa disungkup lah, apa di mana lah? Mau praktek? Praktek kalau bisa ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu. Ya. Ini hasilnya. Monggo. Iya. Itu hasilnya. Coba dicarikan pisau, Bay. Oh, carikan pisau sama carikan korbannya. Tapi nggak apa-apa Pak Saiful ya. Mohon maaf ya. Saya ini kebetulan kan kemarin nonton YouTube-nya teman saya, Mas Samsudin. Jadi saya ke beliau karena saya tertarik dengan taniannya. Lihat ini. Jadi gitu teman-teman. Jadi kita nggak cuma beli aja, tapi memperbanyak gitu Pak Saiful ya. Iya. Monggo. Kita cari yang mana nih? Sampelnya apa ya? Yang ini aja Pak. Ini. Waduh. Nggak apa-apa nih Pak, dipotong. Ini ID-nya Stardust Orange. Iya, ini
Ini juga harganya sudah mulai terjangkau ya, sudah Pak mulai ya. terjangkau. Ini nggak apa-apa dipotong, Pak? Nggak apa-apa. Performnya bagus, Bu. Ini kita usahakan tinggal 2 daun pancing di bawah. Jadi nanti kita ambil atasnya tanpa akar biasanya nih. Kalau mudah-mudahan sih udah ada akarnya. Kalau udah ada akarnya malah lebih bagus ya, Pak bagus, ya? Iya. Cuma kayaknya ini memang belum ada akarnya. Wow, malah sudah keluar tunas. Waduh, mana Pak? Oh iya, aduh, sayang nggak Pak? Nggak ya? Nggak apa-apa. Nah ini teman-teman, ini langsung praktek kita. Kulik-kulik dulu. Yo, dikulik-kulik dulu. Potong di pas ruas. Ini bisa ninggal daun pancing banyak. Semakin banyak bawahnya ini bawah daun pancing, makin cepat pertumbuhan tunasnya. Oh, kalau bawah pakai daun pancing semakin cepat gitu ya, Pak? Iya. Ya. Ini dikasih antrakol ya? Iya. Udah nggak, Pak? Cukup. Cukup ya? Kayak sulfatilamid. Sulfatilamid ya, apa, Bapak? Oh iya. Nah, ini terus ini kan bersih ya, Pak ya? Bersih banget. Ya. Kalau ada red spotnya itu yang bikin ya, Pak ya? Kalau di kita, kalau mau diperbanyak, syarat utama propagasi itu adalah pohon yang akan kita propagasi dalam kondisi sehat. Oh gitu, Pak. Jadi kalau kondisi pohon sakit, saya jamin itu nggak 100% berhasil. Iya sih, Pak. Benar sih, Pak. Saya juga sudah membuktikan sendiri. Jadi memang itu yang pertama pohonnya sehat, yang kedua medianya steril. Nah, ya. Baik potnya ataupun nanti kalau kita kan disungkup ya, berarti tempat sungkupnya pun juga harus bersih, harus steril. Kalau enggak, kalau di dalam situ ada jamur atau bakteri, sama aja kita sungkup bakteri dan jamur. Oh iya benar. Nah, ini sama kita tutup lukanya dengan fungisida aja. Gitu aja, Pak? Udah gini aja. Oh gitu aja. Setelah ini baru kita tanam dengan kokomis tadi. Ini Pak, ya. Oh pakai ini. Dan pot yang kita pakai ini di ukuran kecil ya. Kenapa? Karena memang akarnya belum ada. Oke, siap. Ukuran 8, diameter 8 ini. Pot Oke, diameter siap, 8. Enggak, Pak. Berarti nggak pakai foam ya? Enggak, saya nggak pakai foam. Karena soalnya saya dulu pernah pakai foam. Dan ketika dia sudah berakar, kita mau ganti ke media tanam, merepotkan. Iya, kita harus buka itunya, banyak akar yang terluka. Nah, gitu kan. Bener Pak. Nah, ini dapat ya pelajaran baru. Awal-awal edukasi kita sama dulu pakai floral foam. Oh, saya pakai floral foam selama ini Pak. Terus saya memang ada kelebihannya floral foam itu ketika pohon ini bergerak, dia nggak bergerak. Jadi tetap stay gitu ya. Jadi dia nggak stres gitu ya, Pak ya. Kalau ini kan nanti kita sungkup, jadi dia udah nggak bergerak lagi. Nah, setelah ini baru kita siram kocor. Oke, siram kocor ya, Pak ya. Siram kocor pakai air biasa apa? Pakai air biasa aja. Oh gitu. Nggak harus pakai apa gitu, Pak? Nggak harus. Saya nggak pernah pakai perangsang akar dan sebagainya. Oh gitu, Pak. Jadi oke. Bentar ya. Iya. Jadi cuman siram kocor seperti ini, teman-teman. Siram kocor pakai air biasa aja. Nih, kita pakai air torn. Air tanah tapi ya, Pak ya? Iya. Nggak dikasih B1 atau nik apa-apa? Enggak. Serius, Pak? Serius. Terlalu banyak, Bu, modalnya. Iya sih, bener sih. Ini sampai air yang keluar dari bawah pot nih bening banget ya. Oke. Basah banget ya. Oke, Pak. Itu aja. Kalau udah gini kita tiriskan sebentar. Oh, ini ditirisin sebentar gitu ya. Berarti ini pakai yang tadi itu media tanamnya sampai padat ya, Pak ya? Ya, nggak terlalu padat. Yang penting pohon ini bisa diri tegak sebenarnya. Oh gitu ya. Soalnya kalau goyang-goyang, saya kemarin kebetulan sempat ini ditirisin dulu. Nah, habis ditirisin ditaruh sungkupannya mana, Pak? Kalau mau sungkup, mau yang simple bisa kita sungkup malah cuma pakai gini. Kalau teman-teman mungkin nggak punya
box yang styrofoam. Styrofoam ya. Nah, paling kita sungkup kayak gini nih. Ini kan bisa lah tanpa dipraktekkan bisa ya. Iya, iya, siap. Atau mau kita iya. praktekkan nggak apa-apa. Nggak usah, ini bisa sih Pak. Bisa lah ya. Atau kalau memang sungkupnya massal, tanamnya massal, pakai itu contohnya box Pak Saiful. styrofoam nih. Nah nih, ini yang kita potong kemarin di tanggal 9 bulan 12. Oke, jadi Pak, pertanyaan lagi nih. Oh ini ngembun ya? Ngembun. Nah tuh. Iya. Jadi pertanyaan lagi, nanti teman-teman tanya lagi Pak, itu habis disiram kocor, ditaruh sungkupan, kan ditirisin tuh Pak, taruh sungkupan, terus disiram lagi nggak? Sampai 1 bulan tidak disiram-siram. 1 bulan nggak disiram teman-teman. Jadi simple. Syaratnya Pak tadi Ibu tuh. Ya, jadi ini benar-benar sungkup tertutup tanpa ada pori apapun. Jadi tujuannya sungkup itu kan kalau menurut saya yang pertama kelembapan ini stabil. Dia mau musim hujan, dia mau musim panas, hawa di dalam seperti ini tetap nggak berubah. Yang kedua mencegah terkontaminasi bakteri dan jamur dari luar. Pak. Aman. Terus ya simple. Iya Pak. Kita nggak perlu siram-siram lagi. Kayaknya Mbak Kebon juga mau bertani deh. Iya dong, harus dong. Gitu ya Pak ya. Harus. Udah banyak gitu. Banyak juga teman-teman yang sudah coba dan dia buat videonya. Oke. Jadi 1 bulan siram kocor, terus ditirisin, tirisin tuh sampai paling ya nggak terlalu kering-kering banget. Gitu. Terus ditaruhin di box seperti ini. Jadi teman-teman kalau motong itu sekalian jebret berapa gitu ya Pak ya. Taruh di sini, jangan dibuka-buka, jangan diintip-intip. Kadang kan mama biasanya ini enggak ya, udah belum ya. Rata-rata mereka punya pengalaman itu udah nggak sabar nunggu 1 bulan. Iya bener Pak. Padahal 1 bulan itu cepet, minimal. Oh minimal. Minimal 1 bulan. Oh minimal 1 bulan dikeluarin jadi seperti ini ya Pak ya. Keluarin treatmentnya, nyiramnya gitu gimana Pak? Kalau yang aglo biasanya saya kan seminggu 2 kali, Senin sama Kamis kayak puasa ya Pak ya. Nah kalau ini nyiramnya sama nih, teknik penyiraman itu sebenarnya tergantung pada keadaan kita mungkin ya di masing-masing tempat. Kebetulan karena saya di rooftop, sirkulasi udaranya kenceng, panasnya juga luar biasa. Ini kita penyiraman di 2 hari sekali. Tergantung media tanam juga kali ya Pak ya. Media tanam juga porositasnya. Terus kalau yang ini? Yang ini kalau dia sudah keluar sungkup, kita adaptasikan sama dengan pohon yang biasa. Jadi ketika dia disiram, dia ikut disiram. Jadi nggak diperlakukan beda gitu ya Pak ya? Beda. Paling nanti bedanya adalah ketika pemberian makan. Jadi kayak vitamin-vitamin ya, apa? Otomatis dia kan belum dikasih osmokot apa pupuk stroliris Pak? Betul. Jadi kalau dia sudah adaptasi seperti ini, di usia paling di 1-2 minggu nanti kita sudah bisa ganti ke media tanam. 1-2 minggu ke media tanam. Nah biasanya ada nih nyacah Golden Hope ya Pak ya. ini GH, itu GH-nya banyak di sini. ini tuh. Ini teman-teman, tapi belum dijual. Belum. Setelah ada contohnya nggak Pak? Kalau yang berapa minggu terus diganti media tanam? Kalau ada aja, kalau nggak apa-apa sih. Ini yang sudah diganti. Tapi ini bawah ya, bukan pucuk. Ini udah. Kan contohnya pucuk ya. Coba kita cari pucuknya. Nggak apa-apa sih sebetulnya Pak. Artinya gini, biar sesuai dengan. Ini aja deh Pak, nggak apa-apa sih itu. Istilahnya kalau kita kan biasanya 1 bonggol itu ada beberapa seperti ini kan Pak. Betul. Nah itu berarti bonggol 1 itu kan ada berapa? Misah dari satu ke satunya itu berapa daun sih kalau Pak Saiful? Kalau saya potong daun pancing gitu maksudnya? Enggak, maksudnya ini kan Pak, maaf. Ini kan ada 2 ya, 2 tunas ya Pak ya? 3 ya? 1, 2, ada 3.
Dia kan nanti istilahnya layaknya dipisah kayak gitu kan. itu berapa daun berapa daun? Sebenarnya tanpa harus berapa daun. Oh gitu. Selama kalau ternyata di satu ada yang daun bilang plus, 2, ada yang bilang 3 gitu. Bahkan di 2 daun plus ternyata dia sudah punya akar mandiri yang mumpuni. Oh, bisa ya Pak Iya, ya. Oh, intinya jadi tetap intinya harus ada akar mandiri ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi kalau kayak gini kan ini baru 2 daun nih. Kita udah pisah karena memang akar mandirinya udah ada. Ya. Oke Pak. Nah oke. Kalau media tanam Pak, kalau yang buat dewasa, kalau ini kan tadi yang ini. Kalau dewasa Pak Saiful pakai apa? Kalau saya media tanam memang proses fermentasi dari sekam mentah yang kita fermentasi, terus dicampur dengan tadi kokopit yang sudah disterilisasi, kemudian akar pakis yang open, dicampur kembali lagi dengan pasir kumis. Oh gitu. Jual media tanam nggak Pak? Kita media tanam jual, cuma memang kita belum ready order. Ini sekarang yang udah PO banyak banget, karena memang satu kita keterbatasan tempat buat fermentasi. Iya, dan Pak Saiful juga ada dinas yang nggak seperti Mbok Kebon yang pengangguran ya. Sama. Oh jadi kalau seumpamanya ada Pak jual media tanam tapi harus PO teman-teman. Harus PO mau tidak mau. Iya. Nah, ini udah banyak yang PO. Kalau yang ini ready ya Pak ya? Kalau yang ini ready, karena kan ini fermentasinya nggak lama, hanya 22 minggu. Iya. Tapi ini kayaknya jos deh. Dan ini juga bisa saya pakai di media permanen. Oh, ada gitu. Beberapa plan karena memang sudah waktunya ganti media, kita belum ready media tanam, akhirnya kita buat sebagai media permanen. Oke. Dan tapi nggak masalah Pak? Ini apa sih Pak? Oh ini si Rinjani yang black ya. Jadi ini media tanamnya kokopit ya. Tapi pertumbuhannya juga bagus. Ya kan? Tapi di dalam dikasih osmocote gitu nggak Pak? Sama. Tetap yang butuh makan. Oke Pak. Jadi bisa dipakai untuk media permanen. Permanen. Itu teman-teman di sini banyak loh koleksinya. Liatin dong, ada asmer. Siapa yang cari asmer? Ini ada sintanya. Sintanya cakep banget nih Pak. Ini udah mau dipotong ya doh. Dan ini kita buka sungkup di 2-3 hari yang lalu nih. Oh, ini coba Pak, bisa di gadis yang dulu kita potong tanpa akar. Tanpa akar Pak? Tanpa akar, sama seperti ini berapa bulan? Ini 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan. Tanpa akar? Tanpa akar. Kita lihat Pak akarnya Pak. Udah kelihatan. Sehat banget. Jadi intinya pohon sehat. Pohon sehat. Dan tempatnya steril. Medianya steril ya teman-teman ya, jangan asal media. Kalau enggak nanti dia jamuran lonyot ya Pak. Itu permasalahannya. Kalau kita sungkup bareng dengan jamur, jamur itu puas dia. Dan tempat sungkupnya harus steril juga. Cara istilahnya seumpamanya nih Pak, kita udah pakai nih, terus mau kita pakai lagi, dicuci dulu apa gimana? Ya, harus dicuci dulu. Cuci dulu, keringin dulu ya Pak ya, baru dipakai gitu. Udah berapa tahun ini? Apa? menemukan formulasi. Memang kalau kita bilang bahwa beraglonema itu adalah mahasiswa yang nggak pernah lulus, Pak. Iya Pak ya. Nggak pernah lulus. Iya Pak. Tapi asik Pak. Kalau saya lihat ya kan. Asik proses belajar, proses. Dan kita jadi lebih sabar Pak. Betul. Iya nggak Pak? Pak Ne merasakan. Saya juga merasakan itu dulu dari mulai perbanyak dengan cara pakai pasir Malang full, kemudian dengan cara hidroponik. Iya bener Pak, bener. Karena juga bahkan dulu saya buat media steril gitu kan. Dan ternyata terakhir saya dapat pengalaman ini yang lebih simple dan jos gitu ya Pak. Gitu. Efektif dan masalahnya kadang kalau pakai pasir Malang teman-teman 1 bulan itu belum segondrong tadi Pak. Iya nggak Pak? Yang saya rasakan itu, makanya ini yang lebih jos. Iya, jadi nanti abis siram kocor mau dikasih perangsang akar itu juga nggak masalah disiram ya Pak ya? Boleh silahkan, yang penting sesuai dengan dosis. Karena apapun kalau berlebihan nggak bagus ya Pak bagus. Ya? Yang pertama itu akan menjadi dampak residu ke media. Nah itu tuh yang kadang-kadang kita tuh nggak paham dengan itu tuh.
lihat pohon masih bagus, pohon masih bagus. Udah waktunya ganti media kita nggak ganti. Iya. Nikmat tuh kan, nggak taunya tahu-tahu daunnya mengecil, dibongkar bawahnya udah hancur. Bener. Saya ngalamin juga kita nggak sadar kalau ternyata media kita itu udah banyak mengandung residu gitu kan. Iya. Dan itu sebenarnya residu itu kan mulai dari pestisida yang kita pakai, Oke. Kalau habis disemprot antrakol gini, kalau musim hujan gini berapa hari sekali sih Pak kalau Pak Saiful? Sebenarnya saya pestisida itu memang dirutin. Oh rutin ya, jadi nggak memandang kita hujan apa kalau musim panas ini ya? Kan pestisida yang kita gunakan kan dari mulai fungisida, bakterisida, dan insektisida. Dan kebetulan saya pakainya yang terpisah. Oh, ya. Kalau fungisida seperti antrakol gitu ya? Seperti antrakol atau detin. Kemudian bakterisida saya pakainya Agrep biasanya. Oh, Agrep. Bukan endorse merek ya? Iya. Enggak, bukan endorse merek. Yang lain, iya. Insektisida juga sama, kita pakai merek-merek yang biasa teman-teman pakai lah, insektisida buat serangga itu. Dan memang dalam 1 bulan ini kita kan biasa dibagi 4 minggu. Biasanya minggu pertama tuh kita pakai fungisida. Kemudian minggu kedua bakterisida. Insektisida ya. Ketiganya baru bakterisida. Jadi di rolling gitu terus ya Pak ya. Dan di minggu keempat baru kita kasih pupuk tambahan. Oke. Kalau ya saya seminggu sekali sih seperti itu juga. Intinya juga tetap harus sesuai dengan dosis. Yang kadang-kadang kita nggak sadar dengan dosis nih, meremehkan dosis. Iya, benar sih Pak. Saya kadang juga cuman kira-kira pluk gitu. Sangat berpengaruh dengan media tanam kita itu. Oh gitu ya Pak ya. Makanya apalagi kalau untuk pemupukan ya, karena kan pupuk itu kan diserap oleh akar dan sebagainya. Kalau untuk yang remaja sampai dewasa itu memang pencampuran dengan zat larutnya airnya itu memang kalau kita ukur untuk yang dewasa itu saya hanya di 800 sampai di 900 ppm. Apa tuh Pak? Apa tuh ya kan? Per million. Jadi kalau itu kan satuan ukur ya. Jadi kita ada alat ukurnya. Oke. Ngukur apa kelembaban media tanam apa gimana? Kentalan. Oh gitu. Waduh, ribet amat ya. Enggak sih. Saya bilang jadi beraglo itu memang mahasiswa yang nggak pernah jadi sarjana. Iya. Nanti teman-teman, Pak Saiful ribet amat sih, Pak. Saya maunya kan ada kadang kalau tidak mau ribet itu sebenarnya bisa ketika teman-teman lihat dosis takaran. Karena gini, di setiap pupuk yang kita beli di pasar, itu kan kita nggak pernah tahu untuk aglo takarannya berapa. Iya, itu kan untuk sayur mayur, iya, untuk padi, untuk ya kan Pak. Iya, benar. Kan seperti itu. Dan kita nggak tahu aglo itu dosisnya dicocok tanaman yang mana. Oke, Pak. Makanya itu saya bilang tetap harus belajar. Iya sih, bener sih Pak. Ya, dapat ilmu banyak nih. Pak, saya ini tadi ngelirik ini Pak. Ini berapa Pak? Bocorin aja deh. Oke, di 21 juta. Ini 21 juga. Ini kayak Pride of Sumatera tapi beda ya kan Pak? Warnanya varigata. Keren banget tuh teman-teman. Ini 21 juta yang mau monggo, ya kan? Ini keren banget. Oke, kayaknya sekilas info seperti itu. Nanti mungkin minggu depan saya mau ke Pak Saiful lagi, mau istilahnya belajar lagi. Kalau teman-teman mau tanya-tanya, mau konsultasi, mungkin bisa ya ke Pak Saiful ya. Nanti saya buka edukasi. Kebetulan kan kita ada YouTube-nya Pak Saiful. Ada YouTube-nya. Namanya Pak? Kita live streaming. Di Saiful Nursery Channel. Oke, Saiful Nursery Channel, teman-teman. Kita sel, tapi di sela-sel selalu kita sisipkan edukasi. Nah, itu yang jadi kita nggak jualan terus ya Pak ya. Udah banyak banget sih, alhamdulillah udah banyak banget teman-teman kita yang sudah proses propagasi seperti tadi. Udah banyak yang berhasil, luar biasa. Mantap deh kalau gitu. Berarti tadi itu cuma diolesin sama fungisida, nggak ditunggu kering loh teman-teman, langsung disiram, terus ditirisin baru disungkup ya Pak ya. Itu. Dan alhamdulillah terima kasih Pak Saiful ilmunya. Kalau nanti mau tanya-tanya koleksinya Pak Saiful ada Sinta tuh Pak. Dan ini ada rare item itu ya, namanya apa nih Pak? Ini pokoknya nggak tahu deh.
Peacock namanya. Peacock. Ini keren ini. Jarang. Monggo, iya. Ini ada si Sari Ayu. Mekarsari. Mekarsari. Mekarsari dan yang gede, Pak. Ini yang kecil nggak ada, Pak. Nggak ada. Mekarsari. Mekarsari, Bapak. Mekarsari. UV-nya berapa persen? UV-nya untuk atap kita pakai UV, kebetulan kita ada di rooftop ya. Jadi memang ini ada 2 lapis di 60%. Oh, 60 tambah 60 ya, Pak ya. Karena di atas ini, teman-teman. Tapi waktu kita di bawah dulu itu hanya di 75% satu lapis. Oh, 75%. Jadi memang kita tidak bisa dibuat patokan kalau di kandang kita harus sekian persen. Jadi kita sendiri yang bisa ini ya, Pak ya. Harus kita bisa menyesuaikan. Artinya gini, ini cara untuk menyesuaikan tuh kayak gini. Kita coba di satu lapisan yang di 60%. Ternyata aglo itu terlalu tegak, kuncup ke atas gitu. Itu kenapa, Pak? Itu kepanasan berarti. Oh, gitu. Oke. Maka kita tambah intensitas paranetnya. Oh, jadi kalau tegak itu malah dia kepanasan. Bukan Bukan karena dia itu strong gitu enggak? Jadi teman-teman bisa tahu lah idealnya aglo untuk Pride of Sumatera mekarnya seperti apa. Oh. Yang nggak bisa juga kalau kayak Esmeralda kita mau bikin begini nggak bisa karena memang karakter dia. Iya. Jadi idealnya dia seperti apa itu kita bisa ukur. Karena proses itu 2 hari saja kita kurangi paranet ini, dia langsung 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 respon ya, merespon. Pak, Dan ya? memang itu keunikan dan kehebatan Yang Maha Kuasa menciptakan pohon seperti itu. Ketika dia kepanasan dia melindungi daunnya dengan balik daun. Punya sensornya ya, Pak ya. Dan percaya apa enggak, mereka itu kalau kita rawat dengan sepenuh hati itu juga cakep-cakep. Ini juga cakep-cakep nih, Pak. Pak Saiful suka ajak ngobrol tanamannya juga. Enggak lah. Malu saya. Nanti malu. Nanti Ibu gimana ya, Bu ya? Memang seperti itu, Bu. Saya itu gitu ya. Kalau udah di atas sini nih kadang-kadang malas turun, kadang-kadang malam-malam ya. Sering ngobrol sama pohon. Soalnya adem ya, Pak ya. Iya. Ada kontak batin gimana gitu ya. Seneng soalnya. Jadi sedikit informasi ini semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jadi jangan berhenti beraglo. Ya. Karena aglo itu sebetulnya gampang sih ya, Pak ya. Kalau saya udah punya apa ya istilahnya udah klik gitu tuh udah plek gitu teman-teman. Kalau udah ketemu jalannya Iya, Pak Saiful apalagi udah lama. Tambahan apa? Dari Pak Saiful. Oh iya, tambahan pesan dari Pak Saiful buat mak-mak nih. Bapak Ibu-ibu. Saya sama di semua subscriber saya, di semua bayar saya juga sama. Saya pesannya satu. Rajin-rajin bertani karena bertani itu nggak ada ruginya. Oh, gitu. Minimal kita bisa menyumbang oksigen setiap hari. Nah, tuh. Apalagi kalau taninya sampai banyak begini. Apalagi sampai bisa menghasilkan ya tambahan ya, Pak ya. Iya gitu ya teman-teman ya. Ya sedekah oksigen lah. Iya Pak, terima kasih Pak Saiful ilmunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.